Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamim Studi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membaca multitester ya. Ini multitester merek ATN ya. Untuk membacanya, namanya multitester, ini multifungsi ya. Jadi bisa mengukur tegangan, hambatan ya. Kali ini saya akan melakukan pengukuran pada tegangan ya. Ini yang pertama untuk tegangan baterai 1,5 volt, 9 volt dan aki kering basah ini 12 volt. Sebelum saya lanjutkan cara mengukurnya, jangan lupa ketik like, subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Kamim Studi. Baik, yang pertama saya zoom dulu. Langkah awal itu kita mau mengukur apa dulu. Kalau yang ada di sini adalah ohm ya, ini hambatan ya. Ini tegangan DC volt harus searah ya, DC volt direct current. Kalau yang ini arus bolak-balik atau AC volt ya, alternating current. Karena baterai ini termasuk adalah DC volt, maka selektor kita arahkan di DC volt. Jadi di antara sini ya, antara 0, 25, 05, 25, 10, 50, 25, 1000 DC volt. Maksudnya ini adalah batas atas. Jadi misalkan ini 0,25 bisa dia bisa membaca 0,25 ke bawah. Yang ini bisa membaca 0,5 ke bawah volt ya, ini ya DC volt. Yang 25 membaca 25 ke bawah, ke atasnya harus dinaikkan di sini. Jadi untuk menentukan selektor ini harus sesuai baterai atau tegangan yang akan kita ukur itu apa ya. Nah, sebelum melaksanakan pengukuran baterai ini, kita kalibrasi dulu ya menggunakan obeng kecil ini. Saya perjelas. Nah, seperti ini ya. Kelihatan jelas ya. Oke. Yang dikalibrasi adalah ini ya. Ya, angka garis ini harus di 0. Ini kalibrasi, bukan ini ditempel, ini tidak bisa ya, karena ini bukan ngukur hambatan. Tapi tegangan kalibrasinya bukan ini ditempel terus diputar, tidak. Tapi cukup menggunakan obeng min kecil ini, kita putar yang bagian sini ya. Silahkan diputar ke kiri atau ke kanan. Nah ini kita putar ke kiri ya. Kita putar ke kiri sampai 0 seperti ini ya. Ini berarti sudah lurus ya. Garis jarum sudah lurus, berarti ini sudah terkalibrasi. Selanjutnya kita mengukur yang kecil dulu, baterai ya. Ini baterai jam. Kita lihat di sini ada tulisannya 1,5 volt. Maka di selektor ini kita taruh di sini mas ya. Ini kita taruh di 2,5 volt. Jadi dia bisa membaca 25 ke bawah. Ini kan 1,5. Kita taruh di 2,5. Jadi dia bisa membaca. Setelah seperti ini, kita lihat di sini ya. Nah, lihat di sini. Kalau kita taruh di 2,5, maka yang dibaca nanti yang sini. Ini 250 ini ya. Tapi nanti dibagi 100. Kalau nanti kita taruh di 10, yang dibaca yang di atas ini. Kalau kita taruh di 50, yang dibaca di 50 ini. Kalau di 250, maka yang dibaca ini 250. Kalau di 1000, maka di sini dikali 100. Kalau yang 0,5, maka ditaruh di 50 dibagi 100. Kalau yang 0,25 di sini dibagi 100 ya. Gitu ya. Kita taruh di sini 2,5 karena di sini baterainya 1,5 volt. Ini tertanda 1,5 volt. Jadi kalau mengukur itu harus lihat ukurannya berapa, jangan asal.
biar nanti tidak rusak atau sekeringnya putus. Ya, kita ini sudah lihat ya di 25, kita perjelas ini ditaruh di min seperti ini. Tidak kena tangan ya, yang ini di plusnya seperti ini. Ya, ini sudah. Yang kita baca itu karena ini tadi di 2,5 volt, di 250, kita baca di sini ini 150, ini lebih 2 garis ya. Ini 150 berarti di sini 175, di sini 200. 150 sampai 175 itu ada 5 garis. 150 ditambah 5, 5, 5, 15 berarti 165 volt. Dibagi, karena ini 1,5 volt, dibagi 100, ketemuannya adalah 1,65 DC volt. Jelas? Kalau ini lebih sedikit seperti ini, kita lihat setengahnya, kita baca setengahnya, berarti bisa 1,655 volt. Sudah jelas? Ini 5, 5, 5, 15 tambah 150, 165 ditambah setengahnya 0,05 berarti berapa? 1,655 volt. Sudah jelas ya, yang untuk baterai 1,5 volt, yang di selektornya ini di 2,5 volt. Pokoknya hasilnya di sini dibagi 100. Oke. Setelah itu, ini baterai sudah selesai. Saya lanjut ke baterai kotak. Baterai kotak ini ada tulisannya 9 volt. Ya, 9 volt. Maka di sini kita taruh di DC 10 ya, karena kalau di 2,5 dia tidak kuat membaca. Batas atas ada di 10 volt. Kita baca sekarang. Kita colokkan, ada tandanya, ini plus ya. Nah, plus yang kecil. Colokkan seperti ini aja. Yang penting ketika nyolokkan ini tidak usah dipegang ya. Nah, seperti ini ya, tidak dipegang ya, tidak dipegang. Kita baca yang di sini ya. Karena tadi di 10 volt kita baca yang 10 di sini, ini ada 8, ini 9, ini 10. 10 di sini. Ini berarti di tengah-tengah, berarti 8 ke 9 itu ada 5 baris, berarti satu barisnya nilainya 2. Berarti ini 9 ada 1, 2, 3 setengah. Berarti ini 9, 9,1, 2, 3, 3 kali 2, 6 ya. Ada setengahnya, berarti 9,65 volt ya, 9,65 volt. Saya coba baterai yang lainnya, ada ini baterai yang lainnya. Pak, misalkan kebalik bagaimana? Misalkan yang plus ini kebalik ke min, misalkan, coba kita lihat. Kebalik misalkan, dia jarumnya ke bawah ya, kembali. Tapi ini jangan dilakukan terus ya, nanti bisa rusak. Harus kita sesuaikan seperti ini ya. Plus minusnya sesuai. Baterai selanjutnya ini 6, di sini 7, di sini 8 ya. Berarti kalau di sini berarti ini 7 ya, berarti 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 8, berarti 6,8 volt ya, DC volt ini berarti 6,8 volt. Untuk baterai 9 volt ini 6, berarti sudah habisnya ini ya. Kalau yang ini tadi masih bagus. Setelah mengukur baterai kotak yang tadi ini, kita sekarang mengukur baterai yang ini ya, GS ini yang kering, tipe kering. Coba kita ukur, ada plus minusnya. Untuk mengukurnya kita geser di, karena ini 12 volt, kita taruh selektornya di angka 50 ya. Kalau di 12 volt nanti dia mentok di sini. Kita taruh di 50. Kita cek mengukurnya. Kita ukur plus minus, kita tancapkan prob ya. Ini prob yang merah positif, yang hitam negatif. Merah kita taruh di sini. Yang mimin negatif. Saya pegang. Kita baca.
Jelas? Karena tadi di 50 selektornya, maka yang dibaca yang ini, yang tengah 50 ini ya. Berarti yang dibaca nolnya adalah dari sini tengah, bukan yang atas, bukan yang bawah tapi yang tengah-tengah. Ini 10, di sini 20. Berarti dari 10 ke 20 ada 10 baris. Maka satu baris nilainya 1. Kalau di sini berarti ini 10, 11, 12 ada setengahnya, berarti 12 setengah volt. Lihat tegangannya aki ini adalah 12 setengah volt, ini masih bagus. Kemudian kita ganti yang aki basah. Ini yang aki basah kita colokkan sama, ini minnya di sini. Kita colokkan yang hitam min, yang merah di plus ini ya. Oke, saya pegang. Kita cek tegangannya. Kita cek tegangannya, ini 10 di sini, ini di bawahnya ya. Ini 0, berarti ini 9 setengah volt. Jadi tegangan aki basah ini adalah 9,5 volt ya. Jadi ini sudah mulai menurun. Aki itu kalau sudah 11 volt harus segera dicas ya. Normalnya di 12 sekian lebih. Ya, jadi itu tadi cara-cara mengukur tegangan baterai menggunakan multitester. Pada kesempatan ini saya hanya mengukur tegangannya saja. Lain kali akan saya cara mengukur menggunakan ini ya, AC volt, ini listrik rumahan atau maupun listrik yang ada di generator spool itu. Kemudian yang ini adalah hambatan. Ya, yang ini adalah satuan terkecil ya, mikro ya, satuan terkecil. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Kamum Studi. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.